Nah, kemudian berikutnya adalah al-kalimatut thayyibah, dianjurkan untuk menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Kata thayyib di sini bukan hanya sekadar thayyib dalam arti materinya, tetapi juga pilihan kata. Ini yang paling sulit ini. Sehingga dengan pilihan-pilihan kata, cara mengungkapkan, orang mendengarnya itu jadi enak. Nah, ini betul latihan. Jadi orang mendengarnya enak. Sekalipun materinya sama, sesuatu tema yang dibicarakan itu sama, tetapi mungkin karena ada seseorang yang pandai dalam mengungkapkan kalimat dengan pilihan-pilihan kata yang bagus, dengan cara-cara mengungkapkan yang bagus, orang lebih enak mendengarkannya. Nah, itu salah satu materi. Sehingga materi yang baik diungkapkan dengan cara yang baik, dengan pilihan-pilihan kata yang baik, itu akan menambah kebaikan dari ungkapan tersebut. Sehingga kemudian Rasulullah SAW memasukkan kalimat thayyibah itu adalah bagian dari sedekah. Wal kalimatut thayyibatu sedekatun. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ungkapan yang baik itu adalah sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Karena itu bisa mendatangkan manfaat yang berlebih. Nah, Rasulullah SAW ini salah satu rahasia yang diungkapkan oleh para ahli sejarah. Ketika beliau masih kecil, itu diasuh oleh keluarga Sa'di atau Bani Sa'ad, seorang wanita yang menyusui Nabi SAW. Siapa namanya? Habibah As-Sa'diyah. Itu adalah salah satu suku yang di antara suku-suku Quraisy, yang mana suku ini masih menjaga kalimat-kalimat bahasa yang mereka gunakan itu adalah tutur kata yang baik. Atau mungkin kalau bahasa Jawa itu kan ada moko, ada kromo. Kromo pun juga ada istilahnya kromo inggil. Jadi kalau anak sekarang biasanya sudah sekalipun asli pakai short ya, asli Jogja, kayak Yogyakarta, Hadiningrat, asli gitu. Itu belum tentu bisa bahasa Jawa yang bagus, ya kan? Dan saya tidak tahu aslian bahasa Jawa yang masih bagus itu Solo apa Jogja nanti, atau malah Bantul gitu ya. Kalau bahasa Sunda yang masih menjaga suku kata yang bagus, pilihan-pilihan kata yang bagus itu Ciamis gitu ya. Kalau ukuran bahasa Indonesia yang bagus saya tidak tahu. Tetapi ini bahasa yang sering kali digunakan di setiap kesempatan. Nah, itu yang jelas salah satu makna kalimat thayyibah di situ bukan sekadar materi, tetapi adalah cara mengungkapkan dan juga pilihan kata. Nah, sehingga kemudian perbuatan yang buruk sekalipun tidak kelihatan ekstrim. Contoh misalnya begini, ini kan karena perubahan-perubahan kata yang bagus ya. Contoh, pencuri uang negara itu kan kalau bahasa Jawanya apa? Maling loh. Tapi bahasa yang bagus apa? Korupsi. Ya, bagus itu lebih sopan bahasanya. Termasuk juga misalkan maling kayu, itu bahasanya diperhalus menjadi apa mas? Bukan. Pembalap dia itu masih kasar. Kita kalau gitu. Mohon pangapunten kalau Jawa Timur mengistilahkan seorang wanita yang suka menjajakan dirinya itu disebut apa namanya? Ada yang dari Jawa Timur kasar, mohon pangapunten. Tetapi sekarang sudah diperhalus bahasanya dengan bekerja seks komersial. Nah,
Kalau melihat, lalu sekarang rahmatullah, jadi kalimat thayyib adalah ya pilihan kata itu tadi. Kenapa demikian? Ini ada 3 hal yang dimaksudkan. Yang pertama, agar kebaikan itu semakin tampak kebaikannya dan juga terasa kuat manfaatnya. Oleh karenanya, ketika Rasulullah SAW berada di Bani Sa'ad tadi, yang di keluarga Halimah Sa'diyah, hingga Rasulullah SAW itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kalimat itu mesti fasih, kalimat yang diucapkan itu fasih. Hingga kemudian apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW itu masuk dalam mukjizat Jawami'ul Kalim. Satu ungkapan yang diungkapkan oleh Nabi itu syarat dengan makna. Maka hadis Nabi atau semua sabda-sabda Nabi SAW itu masuk dalam kategori apa namanya? Jawami'ul Kalim. Jadi satu kalimat tetapi jawami, menyangkut semua maksud dan tujuan. Misalnya kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati. Ini satu kata, tetapi itu bisa dijelaskan berbab-bab. Bab syirik masuk, bab tauhid masuk, bab ikhlas masuk, bab fikih masuk, bab akhlak masuk. Bahkan sampai para ulama mengatakan, seandainya kata innamal a'malu binniyati itu diungkapkan dari berbagai sisi, maka tidak akan pernah habis. Sekalipun para penulisnya, para pengungkapnya itu sudah pada meninggal, tetapi ilmu itu tidak akan pernah habis. Walaupun hanya sekadar membahas tentang apa? Innamal a'malu binniyati. Atau juga misalnya ungkapan Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh memunculkan kehasadan, tidak boleh menghilangkan bahaya, tidak boleh memunculkan bahaya, tidak boleh menghilangkan bahaya. Itu kalau dijelaskan subhanallah, dari berbagai aspek itu muncul pembahasan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah maka misalnya membangunkan ungkapan-ungkapan orang tua kita dulu, itu sebenarnya kan juga sederhana, tetapi memiliki maksud yang sangat bagus. Saya masih ingat dulu sebelum ayah saya meninggal, itu meninggalkan satu kalimat yang saya tidak tahu. Misalnya begini, kapal sendiri. Ini orang Jawa ya. Sak bejar-bejar wong sing mati, isih bejo wong sing eling lan waspada. Orang yang tidak ingat Allah, insya Allah akan mendapatkan keselamatan kalau Allah takdirkan. Tetapi kalau kemudian orang itu lebih bagus iman kepada Allah dan ingat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan jauh lebih selamat daripada orang yang lalai kepada Allah. Atau juga untuk mengingatkan orang yang Surat Ibro Joyo Jainkan Terburdin Ing Panas Tuti, misalnya ini kasar-kasar terkait ungkapan-ungkapan Muhammad seperti itu puri handayani engar sosud tulodo ing padyo memekarso tutpuri handayani. Tapi jangan dilesetkan. Engar so mumpung kuoso kan tutpuri handayani ayo podo korupsi kan korupsi. Akan rahmatullah jadinya. Jadi yang dimaksudkan kalimat thayyibah adalah bukan hanya sekadar materi, tetapi juga cara mengungkapkannya, cara menyampaikannya, termasuk juga pilihan-pilihan kata, supaya kemudian kebaikan-kebaikan itu akan terasa manfaatnya. Yang kedua, tadi yang saya sampaikan, Rasulullah SAW menjelaskan, ittaqun nar walau bisyaddi tamratin, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin. Jagalah diri kalian dari siksaan api neraka, walaupun hanya sekadar bersedekah separuh dari biji kurma. Kalau kau tidak mampu, kalau kau tidak memilikinya, maka bagi kalimat yang thayyibah, maka bersedekahlah dengan ungkapan-ungkapan yang baik.
ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakitkan orang yang mendengarkannya. Nah, ini yang paling berat, insya Allah. Yang bicara pun kadang-kadang bisa berat, apalagi ketika emosi-emosi memuncak gitu ya. Nah, tapi inilah wilayah tarbiyah, proses di mana kemudian seseorang melatih diri untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kita kalam, menyederhanakan pembicaraan. Menyederhanakan pembicaraan. Apa yang dimaksudkan dengan menyederhanakan pembicaraan? Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Hadis ini saya dapatkan di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kallimun nas biqadri uqulihim. Bicaralah kamu kepada manusia atau objek manusia itu sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimilikinya. Artinya kita mengenali, kita mengetahui tentang lawan bicara kita. Kalau orang yang kita ajak bicara adalah orang-orang yang berpendidikan, maka pun juga dianjurkan menggunakan bahasa-bahasa akademik. Kalau kemudian lawan bicara kita itu adalah orang-orang awam, maka bicara dengan bahasa mereka. Supaya apa? Kalimat-kalimat yang kita masukkan itu cepat ditangkap olehnya. Nah, itu salah satu di antara menyederhanakan pembicaraan atau menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim itu, wa ma arsalna rasulin illa bi lisani qaumi. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nah, para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan tentang bilisan kaum dengan bahasa kaum ini, para nabi di penafsiran yang tekstual itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menggunakan bahasa kaumnya. Rasulullah menggunakan bahasa Arab karena diutus untuk orang Arab. Walaupun kemudian risalahnya bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk kullu nasi jami'an, untuk semua manusia. Sebagaimana Nabi Musa dan Isa itu menggunakan bahasa Bani Israel, yaitu bahasa Ibrani. Nah, kalau sudah kedua, sebagian tafsir pun juga mengatakan orang dianjurkan untuk berbicara dengan lawan bicaranya, dengan kalimat-kalimat, dengan bahasa-bahasa yang mudah dia pahami. Sekalipun itu hanya satu kata. Nah, kemudian yang ketiga, maksudnya dengan bilisan kaum ini adalah termasuk juga gaya bahasanya. Maka kemudian kita juga dianjurkan untuk mempelajari bahasa orang lain kalau memang itu membutuhkannya, apalagi dengan tujuan berdakwah. Orang kepingin di Jepang dan waktu yang cukup lama, dianjurkan untuk juga bisa mempelajari bahasa Jepang. Nah, itu salah satu makna bilisan kaum ini. Maka banyak para ulama terdahulu ketika mereka hendak berdakwah kepada satu tempat atau daerah tertentu, itu pertama kali yang mereka pelajari adalah bahasanya. Mereka belajar bahasa supaya mudah bisa berinteraksi dengan mereka. Ini salah satu makna bilisan kaum. Nah, kemudian berikutnya, maksud dari kata sederhana di dalam pembicaraan itu, kadang-kala seseorang karena asyiknya bicara itu masuk kepada pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, sehingga ini masuk apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahul hadis.
Di dalam surat Luqman ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada di antara manusia itu yang kemudian lebih mengutamakan lahwul hadis. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, lahwul hadis ini diterjemahkan dengan al-ghina, nyanyian atau al-musik, musik. Sehingga kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghina yuridun nifaq. Jadi nyanyian, lagu-lagu itu bisa menyebabkan hati itu memiliki sifat-sifat kenifaq. Yuridun nifaq. Syekh Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taysir Al-Karim Ar-Rahman beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan lahwul hadis adalah semua pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, termasuk ghibah, termasuk namimah, atau kemudian juga kalimat-kalimat yang berlebihan yang tidak dibutuhkan di dalam pembicaraan itu. Nanti kalau kemudian kita menggunakan nasihat ini, kita susah bercanda, ya kan? Susah bercanda. Padahal manusia itu nalurinya itu sangat kuat untuk sering guyonan, candaan, ya. Karena seseorang hanya diperintahkan untuk berbicara sesuai dengan kebutuhannya saja. Kenapa demikian? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Faman kathura kalamuhu kathura khatabuhu." Barang siapa yang banyak pembicaraannya, maka mesti banyak kesalahannya. Faman kana kathura khatabuhu kathura dhunubuhu. Barang siapa yang banyak kesalahannya, mesti banyak dosanya. Wa man kana kathura dhunubuhu fannaru aula bihi. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak dosanya, maka neraka lebih baik baginya. Dan saya sudah bicara sejak jam 4 seperti tadi, dan ini sudah cukup banyak sekali. Saya akhiri di sini, mudah-mudahan sedikit yang bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan masih kepada pembahasan tentang adabul kalam wal istima', adab atau etika berbicara dan mendengar. Nah, materi ini saya ambilkan dari kitab Adab yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdurrahman bin Abdul Razak Syabuk. Seingat saya buku ini sudah diterjemahkan dengan judul yang sama. Penerjemahannya kalau tidak salah, tapi benar ya, tidak salah, itu Darul Haq. Darul Haq. Mungkin kalau misalkan ada di antara itu yang ingin mengganti terus dengan dalil-dalilnya, silakan nanti membaca bukunya langsung terjemahannya, terjemahan kitab Adab terbitkan oleh Darul Jakarta. Baik, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Solihun yang sudah sedikit banyak memaparkan tentang adab berbicara ya. Walaupun tadi kita targetnya sampai mendengar, tapi karena sangat banyak sekali mungkin bisa dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, bisa langsung atau via kertas. Ya, ada lagi mungkin yang langsung. Ya, tidak ada, mungkin menunggu saja ya. Ada pertanyaan yang di luar tema ya, insya Allah tidak ada masalah. Aurat wanita ketika sholat adalah seluruh tubuh kecuali kedua telapak tangan dan wajah, bukan telapak tangan, kedua telapak tangan dan wajah. Namun saya pernah menemui seseorang yang menutup wajahnya, yang bercadar kalau sholat karena ada laki-laki di sekitar tempat sholat. Adakah dalil yang membolehkan mereka menutup wajah dan telapak tangan ketika sholat apabila berada dalam keadaan tertentu atau kepepet? Tertentu memang tafsirnya kepepet gitu.
untuk apakah ini maksudnya tafsir atau penjelasan atau apa enggak. Ini belum tahu dari perkataannya. Ya, para ulama dari semua mazhab bahwa ketika seseorang itu sholat dan menutup mukanya atau berjaga, mereka mayoritas memakruhkannya, kecuali jika memang di tempat dia sholat dimungkinkan terjadinya fitnah karena membuka wajah di tempat-tempat yang dimana itu tidak ada hijab ketika sholat, sehingga kemudian dianjurkan untuk menutupnya. Namun pendapat ini sedikit yang menyetujuinya, sebab para sahabat ketika mereka sholat berjamaah bersama dengan para sahabat yang lain di Masjid Nabawi, itu mereka tidak bercadar. Nah, ini adalah masalah perbedaan pendapat yang sifatnya adalah ijtihad. Dan sehingga kemudian ini adalah pilihan. Ini sifatnya adalah pilihan. Jadi kalau kemudian di sampingnya ada laki-laki yang bukan mahram dan dikhawatirkan di sana ada fitnah, maka dipersilahkan kemudian warga untuk tapi setahu saya pendapat ini sedikit dan yang prioritas adalah memakruhkannya, sehingga kemudian kembali kepada hukum asal, yaitu tetap membuka wajah. Kenapa demikian? Karena tempat sholat itu pun sudah terlindung dari fitnah, sehingga kemudian itu sudah cukup aman. Dan kemudian yang kedua, kalau memang sholat-sholat itu memungkinkan ada fitnah, maka dianjurkan untuk membuat hijab atau tempat terpisah sholat antara laki-laki dengan wanita. Akan tetapi perbuatan ini, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat pada masa lalu, ya kan? Nah, itu wanita sholat di belakang dan laki-laki berada di depan, dan itu tidak ada pembatas. Di tengah itu tidak ada pembatas. Kecuali memang masa-masa sekarang ini di Masjidil Haram, termasuk juga di Masjid Nabawi, nah itu ada pembatas. Jadi memang khusus untuk wanita itu sediakan tempat tersendiri, karena supaya tidak campur dengan laki-laki. Nah, sehingga kemudian kembali kepada kaidah hukum, kaidah fikih yang sekarang disampaikan oleh para ulama, al-hukmu yaduru ma'akid tadi. Jadi hukum itu akan bergantung atau berkisar kepada alasan. Kalau memang alasan adanya fitnah itu cukup kuat, ya silahkan. Kalau kemudian seseorang ingin menutup wajahnya supaya tidak jadi fitnah. Tetapi kalau kemudian yakin bahwa tidak ada fitnah, ya silahkan. Ya tidak perlu. Yang tadi saya sampaikan, mayoritas para ulama mazhab itu memakruhkannya. Allahu a'lam. Bagaimana jika memilih dia tapi berwajah cemberut? Dan bagaimana jika kita harus mendengarkan pembicaraan dari seseorang yang tidak kita sukai, dalam hati kita menentangnya? Cemberut kan tidak dianjurkan. Ya. Diamnya ini untuk apa? Jadi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Jadi diam dan bicara itu harus ada tujuannya. Kalau bicara untuk apa, kalau diam juga untuk apa. Sehingga kemudian diam dan bicara sesuatu yang membangkitkan itu bukan karena emosional sesaat, bukan, tetapi karena memang dorongan seseorang untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan cemberut, ya jelas ini tidak dianjurkan, ya. Karena Rasulullah mengatakan, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Jadi senyummu. Kata senyum tidak berarti harus senyum, ya. Tetapi menampakkan wajah yang berseri, menampakkan wajah yang enak, ya sudah, itu sudah cukup. Jadi
Kenapa? Dia ada maksud, bicara pun juga ada maksud. Tetapi maksudnya ini bukan karena emosi, benci, atau mungkin karena yang lainnya, tetapi betul-betul memang ada sikap yang ditunjukkan dari mana yang ada di dalam dirinya. Nah, kemudian pendidikan terhadap apa yang tidak disukai, nah itu yang lebih bagus. Karena tidak setiap apa yang kita suka kita wajib berkomentar, ya kan? Bahkan diam itu adalah bagian dari sini. Jika memang kita melihat sesuatu yang kita tidak sependapat, tidak setuju terhadap katakannya. Nah, setelah selesai, kalau ingin menyampaikan pendapat, silahkan terkait dengan ketidaksetujuannya. Atau kalau benar-benar tidak memungkinkan, silahkan untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan pada waktu yang lebih baik lagi, supaya kemudian orang tidak memiliki persepsi. Nah, hal yang hukum. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, "Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah." Senyummu di hadapan wajah saudara adalah shadaqah. Karena itu menghilangkan semua persepsi buruk. Ya kan? Karena itu menghilangkan semua persepsi buruk. Kalau kemudian seseorang cemburu di hadapan saudaranya, di hadapan orang lain, orang bisa persepsi buruk. Sekalipun itu bukan untuk dirinya. Maka senyum, ya, atau menampakkan wajah bersahabat, tidak memunculkan wajah kebencian, tidak memunculkan wajah ketidaksukaan. Rasulullah SAW cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih Bukhari, ketika beliau tidak menyukai sesuatu, cukup diam dan berpaling untuk menyembunyikan perubahan warna muka. Tetapi Aisyah selalu tahu apa yang tidak disukai oleh Nabi dan apa yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Nabi itu tidak bicara, karena memang kita harus memiliki kepandaian, kecerdasan untuk melihat apa sikap orang. Yang kadang-kala kalau tidak dikatakan, aku tidak suka loh, itu kadang-kala tidak mengerti, karena sikap dia. Baik, kemudian berikutnya adalah berdusta hingga membuat orang tertawa adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang masuk neraka. Kalau cerita fiksi yang lucu, hukumnya bagaimana? Nah, khas sekalian, inilah yang kemudian mayoritas para ulama tidak menyetujuinya tentang cerita fiksi. Ya kan? Kemudian cerita nyata, fakta yang monggo. Tetapi kalau cerita yang dibuat-buat, itu berarti kan orang berdusta. Orang itu menghayal sesuatu, gitu kan, dan kemudian ditulis. Itu bohong kan namanya? Oh tidak ada, adakan. Itu kan bid'ah. Istilahnya gitu ya. Oh tidak ada, adakan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah ingatkan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada cerita para nabi, para rasul itu ada di pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena cerita Al-Quran itu maka haditsan yuftara. Jadi Al-Quran itu ceritanya bukan iftira, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi adalah fakta. Ya, sehingga mayoritas para ulama di zaman sekarang ini tidak menyukai cerita fiksi. Oleh karena itu, di dalam penafsiran Al-Quran, ketika sudah berkaitan dengan cerita-cerita Israiliyat, banyak para ulama yang menghindarinya. Kenapa? Banyak di antara cerita-cerita Israiliyat itu dibuat-buat oleh para pendeta-pendeta yang kemudian terus-menerus berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, termasuk misalnya kalau ingin dapat cerita Israiliyat yang cukup banyak, nah itu ada namanya kitab Irsyadul Ibad. Nah itu banyak cerita-ceritanya. Beberapa cerita saya pernah melihat di dulu TPI ya. Nah itu diangkat dalam sebuah kisah dalam Irsyadul Ibad. Tetapi kalau mau dibuat film itu juga bagus. Sekalipun memang sebagian ulama mengambil hadis Rasulullah SAW
Kalau cerita Israiliyat silahkan diterima atau silahkan ditolak, atau jangan diterima semuanya, jangan pula ditolak semuanya. Artinya Pak Rasulullah mengatakan didiamkan, dijarki wahid di balik serial itu. Termasuk juga cerita-cerita yang tidak jelas itu dijarki wahid, didiamkan. Ya kan? Nah, tetapi mohon maaf, kadang-kadang seseorang itu kan lihat film, emosinya ke bawah, berteriak-teriak, tertawa, sedih, menangis, padahal itu tengah pusing. Ya kan? Nah, jadi itu, nanti anjurkan untuk menghindarinya. Jadi banyak para ulama yang tidak sependapat dengan cerita-cerita fiksi. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang dusta dan mudah diadakan. Allah a'lam. Hah? Bahagia belajar Quran. Oh. Bagaimana dengan tulisan-tulisan fiksi untuk tujuan dakwah yang tidak sesuai dengan kenyataan? Apakah diperbolehkan? Tadi ya sudah jawabannya ya. Bagaimana dengan orang yang mendengarkan pelawak atau lawakan? Kalau itu lawak, apa ya? Lawak itu kan macam-macam ya. Ada orang itu memang tidak lawak pun juga kelihatan lucu. Ya kan? Apalagi kalau dia lawak. Atau kemudian ada satu cerita itu fakta, membuat orang itu tertawa. Kalau tertawanya tidak berlebihan ya, insya Allah tidak apa-apa. Yang dikatakan oleh para ulama adalah kalau itu berlebihan. Nah, pelawak yang tidak diperbolehkan itu kalau ceritanya lagi-lagi dusta. Jadi cerita Ustaz karan-karan mas ya, kita dibohong macam-macam ditetapkan sudah membuat orang itu. Tetapi kan tidak semua pelawak begitu ya. Ada yang suka sulit, ada yang suka sulit. Ya hindarilah. Atau yang sejenis dengan itu. Kalau di televisi itu, apakah itu yang sulit atau yang tidak sulit gitu ya? Ya itu dihindari saja. Dan banyak cerita-cerita yang tidak baik. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan surat dari satu lembaga tertentu diminta untuk mengawasi sinetron dan acara televisi. Nah karena diminta ya sempat saya mengamati secara serius ya, semua setiap acara itu yang memungkinkan adanya misi-misi yang tidak baik. Yang jadi ya lawak ditonton, cerita macam-macam ditonton. Tapi ya dihindari, itu tidak baik. Bolehkah kita menjauhi seseorang karena sering tersakiti oleh kata-katanya? Kita menjauhi karena kita tidak ingin tersakiti, bagaimana hukumnya? Ya nggak apa-apa. Kan menghindari motor ya. Daripada mendengar sakit hati terus. Kalau lebih baik makan hati daripada sakit hati ya. Dalam surat Al-Taubah tentang distribusi zakat, 4 golongan pertama memakai kata anak, sedangkan 4 golongan kedua memakai kata bi. Mohon dijelaskan maksudnya. Apa maksudnya ini? Nah, ada tujuh musab. Yang nama sedekah dari fuqara wal masakin. Maksudnya menggunakan anak itu apa? Ada yang bertanya tadi apa maksudnya? Oh, saya sebentar tidak tunggu mas ya. Atau bahaya tentang ya. Wal masakin wal amilina, itu maksudnya. Dan kemudian wakil qawm wal ghalimin wa fi sabilillah wa bisabil ya. Kalau kata wal masaki ini wal amilina itu memang tidak ada maksud apapun, kalian itu jamak gitu ya. Itu kalimat jamak. Jadi kalau miskin ya, kemudian apa namanya amilina, amil itu para pelaku atau orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Jadi amilin itu adalah jamak mudzakkar salim, mufradnya adalah amilun, kemudian ditambah dengan ya dan nun di akhir, jadi amilina. Sama dengan masakin, sama ya, itu sama. Kemudian dimaksud dengan wafil riqab, kata riqab itu adalah leher yang kemudian leher itu diikat.
orang yang diikat lehernya, ya kan? Itu berarti menunjukkan apa? Orang itu tunduk kepada yang mengikat. Perbudakan diibaratkan atau kalimat yang digunakan oleh Al-Quran adalah waful iqab, dan di dalam gurunya, di dalam lehernya, pada lehernya itu ada ikat, karena dia harus taat kepada siapa? Majikannya. Orang yang diperbudak, dia harus taat kepada majikannya. Salah atau benar, yang penting dia harus taat karena dia sudah dibeli pada saat itu ya. Maka bahasanya adalah waful iqab. Itu istilah ya. Kemudian apalagi wafi sabilillah, di dalam atau di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah ini menjelaskan mengenai tentang sebuah sikap, sebuah perilaku yang sama dengan kata untuk. Karena nanti di dalam apa, misalnya di Alfiyah Ibnu Malik ya, bab tentang urjah, juga di dalam kitab Al-Jurjani yang menjelaskan mengenai tentang fungsi-fungsi urjah seperti fi, walaupun diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah di dalam, tetapi tidak mesti maksudnya dalam arti dalam. Bisa, maka wafi sabilillah itu biasanya diungkapkan dengan orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Bahasa digunakan adalah fi, bukan li, karena fi itu lebih makna sesuai dengan maksudnya daripada dengan menggunakan kata li. Allah. Ada lagi? Bagaimana dengan mengarang cerita untuk hiburan seperti menulis cerpen, novel, dan skenario teater yang di dalamnya berhikmah tujuan untuk masyarakat Islam itu sendiri? Tadi jawabannya sudah ya, seperti itu. Ya nanti silahkan ditentukan sendiri. Itu pendapat ulama, bukan pendapat saya, bukan. Tentang cerita fiksi tadi untuk dakwah, saya pernah bilang itu boleh, tetapi diberitahukan bahwa itu fiksi. Jadi kan tidak terhitung bohong. Aku berbohong loh. Orang bohong diceritakan kepada orang lain. Cerita saya nanti bohong. Sekalipun dikatakan bahwa cerita itu bohong, tetap bohong. Apakah kemudian orang cerita bohong, ya kan? Kemudian disampaikan ini tak bohong, kebohongan itu akan berubah jadi tidak bohong. Akan berubah nggak? Enggak, ya kan? Ya, fiksi tetap fiksi, bohong tetap bohong. Tidak akan berubah kebohongannya sekalipun itu diceritakan kepada orang lain. Cerita ini hanya fiksi belaka. Kalau ada kesamaan, gitu kan? Nama, tempat atau tokoh itu hanya bersifat kebetulan. Apakah dengan, kan biasanya ada novel-novel begitu ya, dengan disampaikan kalimat itu cerita fiksi menjadi cerita yang benar? Kan fiksi tetap fiksi kan? Maka dikatakan cerita ini fiksi, kan gitu kan? Sekalipun sudah dikasih tahu tetap fiksi. Artinya sifat itu tidak berubah karena disampaikan. Kalau kemudian kebohongan itu berubah karena disampaikan, maka itu sungguh sangat berbahaya. Ya kan? Ini cerita saya bohong, karena sudah saya sampaikan, jadinya tidak bohong. Yang bohong tetap bohong. Bolehkah minum segelas dengan orang non-muslim? Minumannya apa? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tanya hukumnya, yang lain lagi ceritanya. Kalau yang diminum itu adalah sesuatu yang Allah haramkan, ya jelas tidak boleh. Mau satu gelas atau tidak satu gelas, ya tetap tidak boleh. Tetapi kalau sesuatu yang diminum itu adalah sesuatu yang halal, maka itu tidak apa-apa. Karena orang musyrik, orang kafir itu fisik dan tidak najis. Kecuali kalau kemudian orang itu sudah terbiasa minum alkohol atau sesuatu memabukkan, maka mesti ada bekasnya. Nah itu jangan.
Bagaimana cara membersihkan najis kotoran cicak atau tikus yang sudah kering dan tidak menempel atau tidak ada bekasnya, sehingga tidak diketahui tempat asalnya. Nah, ya. Najis itu para ulama membagi, ada namanya najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang najis yang tampak bendanya. Nah, kemudian ketika najis itu menempel kepada tempat yang suci, maka tempat yang suci itu disebut namanya bukan najis. Kalau najisnya itu sendiri tidak bisa dihilangkan, dan yang najis itu tidak bisa disucikan. Tetapi kalau tempatnya itu bisa disucikan. Nah, kalau kemudian benda najis itu secara nampak mata tidak lagi nampak, maka tempat itu dianggap apa? Suci. Kembali kepada hukum asal. Al-aslu at-thahar. Hukum asal tempat itu adalah suci. Ya, al-aslu. Hukum asal tempat itu adalah suci. Ketika memang tidak tampak, betul tidak tampak. Karena ini saya sudah hilang. Artinya itu kan tidak ada. Nah, kalau kemudian masih tampak, kemudian najis itu adalah sudah kering, maka hanya ya tinggal dibersihkan. Bagaimana membersihkan yang lain? Tidak diguyur dengan air. Ya, tidak perlu diguyur dengan air. Dan najis itu diambil dulu, ya, sampai kemudian tempat yang tidak ada lagi bekasnya. Tetapi mungkin sisa-sisa baunya masih ada, ya kan? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang apa? Al-ma la najisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Nah, tambahannya, ini tambahan para ulama mengatakan illa ma ghalaba apa? Rihuhu lam. Ya, kecuali yang masih terasa bau dan warna. Nah, kalau kemudian warnanya sudah tidak ada, tetapi baunya masih ingat, maka silakan itu dibersihkan dengan, kalau kecil gitu ya, maksudnya sedikit, bisa dengan air atau kain yang basah, kemudian dilap, insya Allah itu sudah cukup. Nah, Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar menyebutkan, misalnya ini kita masuk pada pembahasan najis hukmiyah. Apa yang dimaksudkan najis hukmiyah? Ada satu tempat beraroma najis, tetapi benda najisnya itu tidak ada. Seperti apa? Kencing yang sudah kering. Orang buang air kecil seperti apa ya, yang punya anak kecil itu pada kain ya, atau kasur atau apa begitu ya, tapi sudah kering, tetapi baunya masih menyengat. Itu disebut apa? Najis hukmiyah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan najis hukmiyah itu adalah hadas kecil ataupun juga hadas besar. Karena sesungguhnya orang itu najis, ya kan? Maka tidak boleh sholat, tidak boleh menyentuh Quran, tidak boleh juga tawaf, ya kan? Kalau orang itu hadas. Nah, hakikatnya itu adalah najis. Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau orang yang hadas kecil dan hadas besar bisa dengan berwudu atau dengan mandi, ya kan? Tetapi kalau najis hukmiyah dalam arti seperti kotoran yang sudah tidak tampak, maka selama baunya itu tidak ada, maka itu sudah dianggap suci. Nah, bagaimana kalau kemudian warnanya masih tampak? Nah, ini sedikit melebar. Seperti misalnya ketika darah haid itu kena pakaian,
sudah berusaha dicuci namun tidak bisa, maka Rasulullah mengatakan makfur anhu, itu dimaafkan. Nah, nanti silahkan lihat di dalam Bulughul Maram bab tentang izalatul najasa, menghilangkan najis. Di akhir pembahasan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan persoalan ini. Nah, kemudian Syekh Al-Bassar di dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, termasuk juga di dalam kitab Subul Salam Imam As-Sunani, termasuk juga Imam An-Nawawi di dalam Syarhul Muhadzab kitab Al-Majmu', atau juga Imam Al-Rafi'i di dalam kitab Ar-Rawdah, mereka mengatakan bahwa kalau kemudian aroma najis itu sudah tidak ada lagi, ya kan? Bau najis sudah tidak ada lagi. Kalau warna-warna masih tersisa dan susah untuk dihilangkan, maka itu dimaafkan dan itu tidak mengapa. Nah, kemudian berikutnya kotoran cicak, ya, ini kan kotoran cicak ya, atau tikus atau yang sejenisnya, kalau kemudian sulit dihilangkan, maka para ulama mengatakan makfur anhu, itu dimaafkan. Kenapa? Karena memang asyakku fil ihtiraz, karena memang kadang-kala cicak atau tikus itu susah untuk menjaganya. Jika memang dalam keadaan-keadaan tertentu seseorang itu dimaafkan kalau memang kesulitan di dalam menghilangkan najis. Nah, demikian. Nah, nanti bisa dilihat di dalam kitab Tawdihul Ahkam itu sudah diterjemahkan. Nanti silakan kalau mau beli syarah Tawdihul Ahkam, itu satu set 7 jilid, ya, aslinya 4 jilid yang masih berbahasa Arab. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Allah SWT. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.